Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian, perbedaan persamaan, dan tujuan dari bimbingan dan konseling. Sebelum itu, saya akan perkenalkan kawan-kawan saya. Yang pertama ada Syarifah Nurdiana, yang kedua M. Raihandani, ketiga Dina Elmiza, dan yang keempat saya sendiri sebagai moderator yakni Damru Widodo. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yakni apa pengertian dari bimbingan dan konseling. Baik, pengertian bimbingan dan konseling adalah dua kata berbeda yang mana bimbingan dan konseling ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu guidance and counseling. Guidance berasal dari kata guide yang berarti memimpin, menunjukkan atau memberi pengarahan. Dan kata kedua yaitu counseling adalah suatu kata yang berasal dari kata kerja to counsel yang artinya menasehati secara langsung. Jadi secara arti bimbingan dan konseling ini merupakan suatu penunjuk atau pemberi arahan untuk seseorang secara langsung atau face to face. Di sini juga saya membagi dua definisi bimbingan dan definisi konseling ini. Definisi bimbingan yang pertama. Bimbingan merupakan suatu proses atau proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing untuk individu. Dan bimbingan ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik itu orang tua, guru, ataupun guru BK-nya itu. Dan definisi yang kedua yaitu konseling. Konseling ini adalah proses pembelajaran seseorang untuk belajar tentang dirinya serta hubungan yang ada di dalam dirinya. Setelah itu, dirinya dapat menentukan tingkah laku yang dapat memajukan atau memecahkan masalah agar dirinya dapat berkembang lebih baik di kedepannya. Dalam pengertian konseling ini, saya mengambil suatu pendapat dari seorang ahli yaitu M. Surya dan satu ahli lainnya yaitu Rohman Natawijaya, yang mana keduanya ini mengartikan konseling ialah suatu bentuk hubungan antara dua orang di mana seseorang yaitu klien atau murid dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Hubungan konseling menggunakan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, dan memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan. Sehingga konseling ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pemberian nasihat dan sampai pemberian keputusan oleh seseorang, baik itu guru BK atau guru mata pelajarannya, untuk membuat kondisi dari siswa ini yang mungkin mengalami masalah agar lebih baik dan juga bisa mengambil keputusan untuk memecahkan masalahnya tersebut. Baik, kita langsung ke materi yang selanjutnya yakni pandangan dari bimbingan dan konseling. Maksudnya pandangan tentang bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Syarifah Nurdiana. Menurut Muhammad Surya, yaitu seorang ahli dalam bimbingan dan konseling, pada tahun 1988, beliau mengemukakan adanya 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan pertama, bimbingan sama dengan konseling. Menurut pandangan ini, tidak ada perbedaan mendasar antara bimbingan dan konseling. Keduanya dianggap sebagai istilah yang dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemberian bantuan kepada individu. Contohnya,
Seorang guru BK di sekolah membantu seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan kuliah. Dalam proses ini, guru tersebut dapat menyebut kegiatannya sebagai bimbingan karir atau konseling karir tanpa adanya perbedaan makna. Pandangan yang kedua, bimbingan berbeda dengan konseling. Pandangan ini melihat bimbingan dan konseling sebagai dua hal yang berbeda, baik dari segi dasar maupun cara kerja. Bimbingan dianggap sebagai pendidikan. Contohnya, seorang guru BK memberikan presentasi di kelas tentang cara-cara belajar yang efektif. Kegiatan ini bersifat informatif dan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa secara umum. Sedangkan konseling dianggap sebagai psikoterapi. Contohnya adalah seorang konselor sekolah melakukan sesi konseling individual dengan seorang siswa yang mengalami depresi berat akibat perceraian orang tuanya. Konselor menggunakan teknik terapi seperti attending, yaitu menghampiri, menyapa, dan membuat klien merasa nyaman untuk berbicara dengan konselor untuk membantu siswa mengatasi masalah emosinya yang serius. Pandangan ketiga, bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu. Pandangan ini melihat bimbingan dan konseling sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam satu kesatuan layanan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan selalu dirangkaikan. Contohnya, sebuah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling komprehensif yang mencakup berbagai layanan seperti bimbingan karir melalui pameran profesi atau aspek bimbingan dan konseling individual untuk siswa dengan masalah pribadi atau aspek konseling. Saya Emran Dhani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, persamaan bimbingan dan konseling, yaitu pertama persamaan dalam hal tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program di persekolahan. Yang kedua, persamaan dalam hal memandirikan individu, dan yang ketiga, sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama terletak pada isi, yang mana bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan, lalu menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara pembimbing dan siswa. Yang kedua, dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, orang dewasa, dan lain-lainnya. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling merupakan bentuk khusus bimbingan, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara individu. Tujuan bimbing konseling atau BK adalah untuk membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mengoptimalkan potensi mereka. Berikut adalah beberapa tujuan untuk BK. Yang pertama, pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup, membantu individu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, memahami kekuatan, bakat, dan minat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dan yang kedua ada pengembangan keterampilan pribadi dan sosial. Yang dimaksud ini adalah membantu individu keterampilan pribadi dan sosial yang diperlukan dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan sebagai komunikasi efektif, mengatasi konflik, meningkatkan kepercayaan diri, pengelolaan emosi, dan pengembangan hubungan interpersonal yang sehat. Ketiga, pengambilan keputusan dan perencanaan karir. Ini adalah membantu individu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan karir yang baik, melibatkan pemahaman yang tentang minat, nilai, dan kepribadian individu, serta eksplorasi opsi karir yang sesuai. Keempat, pemecahan masalah dan penanganan krisis. Ini yang dimaksud adalah membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi dengan memberikan dukungan dan panduan dalam pemecahan masalah.
membantu individu mengidentifikasi sumber masalah, mengembangkan strategi yang mungkin muncul. Dan yang terakhir ada mengatasi masalah dan membantu siswa mencakup tujuan perkembangan. Ini adalah membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah yang dialami. Selain itu, membantu siswa menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, tujuan BK adalah untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, sampailah kita di akhir presentasi. Apabila ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Baik, kami akan menyebutkan kesimpulan dan juga saran dari presentasi yang telah kita lakukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi adalah bimbingan dan konseling secara sepintas adalah kegiatan yang sama, tetapi sebenarnya BK ini adalah dua hal yang berbeda, baik secara definisi maupun kegiatannya. Dan untuk kegiatan ini memang terlihat sama, tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan yang telah disebutkan tadi. Dan sama seperti kegiatan yang lain, bimbingan dan konseling memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu kegiatan untuk membuat seseorang atau siswa dapat memecahkan masalah pribadinya dengan baik agar kehidupan kedepannya siswa itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan ada pula saran dari kami, yaitu dalam menjalankan tugas sebagai guru, hendaklah kita bisa menjadi guru yang mengerti bagaimana kondisi siswa dan mampu mendengarkan hingga membantu dalam hal mengarahkan murid tersebut untuk menyelesaikan atau memecahkan masalahnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Baik, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.